I've been up for 3 nights. My eyes are bloodshot red. Damn, I wanna see the sunshine. Halo everyone, welcome back again with me di Sazar Elso. Kali ini gue berniat untuk bahas film lagi nih guys, yang genrenya memang belum ada di channel ini, yaitu adalah film Paper Towns yang bergenre romance. Film ini berfokus pada seorang pria yang menyukai seorang wanita petualang, dan wanita ini berhasil mengajak pria tersebut memiliki jiwa petualang. And if you're guys wondering about this video, don't forget to push subscribe button dan bell notifikasinya agar mendukung channel ini. So thanks for you guys, langsung aja kita ke pembahasan. Film dibuka dengan terdapat bocil yang bernama Quentin. Kala itu, si bocil ini berpikir bahwa dia mendapatkan keajaiban alias cinta pertama berupa seorang bocil betina yang baru aja pindah ke kotanya dengan nama Margot. Karena mereka berdua tetanggaan, terus mereka juga seumuran, tentu seperti kebanyakan bocil lainnya, mereka menghabiskan waktu dengan bermain bersama. Hingga di suatu hari ketika mereka lagi ngegoes alias main sepeda, di sana Margot menemukan pria yang tewas dengan sebuah handgun. Margot di kala itu juga ambisius banget untuk mengetahui identitas dari si korban. Kemudian di malam hari ketika Quentin lagi nyantui dengan gadgetnya, di sana Margot menyelinap ke kamar Quentin. Dan Margot bilang bahwa dia udah dapetin berbagai macam informasi soal si korban. Di sana ia juga ngajakin si Quentin buat ngeinvestigasiin kasus itu bareng-bareng. Namun karena si Quentin ini kayak kebanyakan bocil normal lainnya, ia menolak ajakan Margot hingga si Margot pun pergi sendirian. Bertahun-tahun kemudian ketika mereka sudah duduk di bangku SMA, hubungan mereka semakin menjauh, terlebih kini Margot udah punya pacar dan teman baru. Tapi tetap aja kalau si Quentin inilah orang yang paling tahu siapa Margot. Lalu di suatu pagi ketika ibunya Quentin mengantarkan anaknya ke sekolah, di situ Quentin menjumpai sahabat SMA-nya bernama Ben dan Radar, dua orang nerds yang hidup dengan penuh halu. Tapi mereka adalah orang-orang pintar, terlebih Quentin yang selalu mendapatkan nilai A di kelasnya. Namun di antara mereka yang memiliki hubungan serius cuma si Radar dan ceweknya si Angela. Dan pas di hari-hari terakhir mereka di SMA, di sana si Quentin full total nggak mikirin apa-apa lagi soal si Margot, karena dia lebih fokus ke cita-citanya menjadi dokter. Hingga suatu malam pas si Quentin pengen tidur, di sana Margot menyelinap lagi sama seperti ketika mereka kecil. Tapi kali ini Margot minta ke Quentin buat minjem mobil ibunya. Maka terjadi sedikit obrolan di sana yang pada akhirnya Quentin meminjamkan mobil ibunya asal dia ikut sama Margot. Di sana mereka mencoba menuju sebuah supermarket dan membeli benda-benda yang memang sudah dicatat oleh Margot sebelumnya. Pas abis dari sana, Margot ngeceritain kalau si Jess cowoknya udah nyelingkuhin dia berbulan-bulan sama sahabatnya sendiri yaitu Becca. Jadi semua alat-alat yang barusan dia beli dia gunain untuk balas dendam. Lalu setibanya di rumah Becca, Margot di sana tahu kalau si Jess pacarnya sedang mantap-mantap sama sahabatnya. Oleh karena itu, dia nelpon bapaknya Becca dan ngasih tahu kalau putrinya lagi skidi papap. Dan jelas saja kalau si bokapnya Becca pasti gerebek anaknya hingga keluarlah Jess dengan tergesa-gesa dari rumah si Becca lewat jendela dalam keadaan full totally naked alias telanjang. Karena sebelumnya Margot berhasil membalaskan dendam, dia mengajak si Quentin buat ngerayain keberhasilan mereka di suatu gedung perusahaan. Di sana Margot bebas masuk ke gedung itu karena dia memang berteman dengan penjaga di sana. Hingga tibalah mereka di suatu sudut gedung dengan best view di sana. Di situ juga Margot ngajakin Quentin untuk berdansa. Di sela-sela dansanya, Margot ngeceritain bahwa ia ingin pergi ke sebuah tempat yang bernama Paper Town. Dan dansa mereka pun diakhiri dengan pelukan. Lalu keesokan harinya, Quentin tidak mendapati Margot di sekolahnya. Bahkan ia udah mencoba untuk mencari Margot di kelasnya dan bertanya-tanya ke teman kelas Margot. Namun mereka juga nggak tahu kemana Margot. Sehingga ketika pulang dari sekolah, Quentin dikunjungi oleh keluarga Margot. Di sana keluarganya Margot ngejelasin kalau Margot emang suka kelayapan dan kemungkinan Margot baru akan pulang pas ketika uangnya habis. Setelah itu dua sahabat Quentin pun bermain video game di rumahnya. Terus di sana juga mereka ngebincangin soal acara akhir sekolah. Karena hanya Ben dan Quentin lah yang belum mempunyai pasangan untuk diajak ngedansa di acara tersebut. Kemudian Quentin tidak sengaja melihat ke arah rumah Margot. Di sana ia melihat sesuatu yang berbeda dari kamarnya, hingga ia dan kawan-kawannya memutuskan untuk mengecek langsung ke rumah Margot.
Di sana, kedua orang tua Margot kebetulan sedang pergi, tapi adiknya melarang Quentin untuk masuk ke kamarnya. Sedikit pembicaraan dengan sedikit sogokan, ia pun berhasil masuk ke sana. Di kamar Margot, mereka tidak menemukan apa-apa kecuali album dan buku novel bacaan Margot yang dicoret dan dilingkari seakan memberikan suatu petunjuk. Terus ketika malam, Quentin mencoba menebak teka-teki dari novel Margot yang dilingkarinya. Namun di novel itu terdapat petunjuk yang mengarahkan pintu kamar Quentin. Ketika ia melihat ke arah pintunya, ia mendapati secercak kertas yang berisikan sebuah alamat. Hal itu tentu membuat ia senang dan bersegera menghubungi si Radar. Namun kala itu Radar sedang sibuk mempersiapkan pakaiannya untuk acara perpisahan sekolah. Terlebih ia juga ada janji dengan ceweknya. Lalu Quentin pun mengurungkan niatnya untuk pergi di malam itu. Sehingga ketika esok pagi setelah ibunya mengantar Quentin ke sekolah, Quentin mendapati teman-temannya yang sedang berada di mobil. Dan ia pun mengajak Ben dan Radar untuk bolos pelajaran, hanya untuk menemukan lokasi si Margot. Meski harus sedikit berdebat, demi nama persahabatan mereka pun menyetujuinya. Sesampainya mereka di sana, mereka mendapatkan sebuah toko souvenir tua. Terus mereka masuk dan melihat setiap sudut ruangan. Dan tidak sengaja, mereka menemukan ruangan lain di suatu sudut bangunan. Dan mereka pun memasuki ruangan tersebut. Tapi di sana hanya ada barang-barang usang hingga Ben menemukan sebuah tulisan yang berbunyi, "Aku akan pergi ke Paper Towns." Quentin meyakini bahwa tulisan tersebut ditulis oleh Margot, karena sebelumnya Paper Towns adalah salah satu keinginan Margot yang ia sebutkan ketika bersama Quentin di gedung sebelumnya. Paper Towns berhasil membuat Quentin penasaran hingga ia pun mencari informasi tentang tempat tersebut, namun itu bukanlah nama suatu tempat melainkan cara pembuatan peta. Kini semua menjadi semakin rumit. Hingga esok harinya di sekolah, seorang sahabat Margot yang bernama Lacey meminta bantuan Quentin untuk menemukan Margot. Karena Lacey tahu bahwa orang terakhir yang bertemu Margot hanyalah Quentin, namun di hari yang sama juga mereka kembali ke tempat souvenir bersama Lacey. Di sana Quentin mendapatkan beberapa petunjuk dari Margot dan menjelaskan bahwa kini Margot berada di suatu tempat yang memang amat jauh dari mereka. Itu adalah tempat yang bernama Igloo dengan jarak 12.000 mil. Ketika sudah mendapatkan letak posisinya, Quentin dan kawan-kawan pun akan pergi menjemput Margot. Di sana mereka harus menghemat waktu karena perpisahan sekolah mereka hanya tinggal beberapa hari lagi. Di sisi lain, Radar juga mengajak Angela pacarnya untuk pergi bersama. Dan pada hakikatnya, di film ini keseruan terjadi di perjalanan mereka. Segala bentuk persahabatan terjadi di sini. Dari mereka yang menghemat waktu, namun terpaksa harus berhenti karena Ben mau buang air kecil, sampai mereka berlari-lari di rest area hanya untuk menghemat waktu. Hingga ketika di tengah perjalanan, Quentin tidak fokus pada kemudinya, dan hampir saja terjadi tabrakan antara mereka dan seekor sapi. Tapi beruntungnya dengan sigap, Ben memegang kendali. Bahkan ketika Lacey menanyakan apa yang sebenarnya terjadi, di sana Quentin menjelaskan bahwa Ben adalah superhero di sana karena ia menyelamatkan mereka. Di situ secara frontal Lacey memeluknya. Wow. Akibat kecelakaan yang terjadi sebelumnya, mobil mereka mogok dan harus menunggu bantuan datang. Quentin, Ben, dan Radar mengisi waktu luang dengan menceritakan masa SMA mereka yang akan segera berakhir. Di sana Angela datang dan mengajak Radar ke suatu tempat dan Lacey datang menghampiri Ben. Di sana Lacey mengajak Ben untuk menjadi pasangan dansanya di perpisahan nanti. Ben tentu menerima, karena memang sebelumnya ia pernah menceritakan bahwa ia menyukai Lacey, namun tak berani mengungkapkannya. Wow, Bang Ben dah nggak jomblo. Di malam itu semua berubah, dari Radar yang diserang sama Angela buat mantap-mantap, dan Ben yang kini sudah tidak jomblo seakan keajaiban datang pada mereka. Hanya tinggal seorang laki-laki yang belum mendapatkan keajaibannya, yaitu Quentin. Lalu perjalanan pun berlanjut hingga tibalah mereka di Igloo. Di sana terdapat sebuah pondok. Di situ Quentin yakin pondok tersebut digunakan Margot untuk tidur. Namun faktanya ketika ia mengecek hal tersebut ke dalam pondok, ia tidak mendapati apa-apa. Di sana kawan-kawan mereka membantu Quentin untuk mencari Margot hingga pupuslah harapan mereka satu persatu. Ditambah dengan waktu yang semakin sedikit, terjadilah perseteruan di sana antara Quentin dan sahabatnya. Di sana Quentin meminta mereka terus mencari, dan di sisi lain, sahabatnya juga harus mempersiapkan diri mereka untuk acara akhir sekolah. Hingga akhirnya permasalahan diakhiri dengan Quentin menyuruh mereka untuk pergi pulang dan meninggalkannya. Meski dengan berat hati mereka pun meninggalkannya. Berjam-jam berlalu, Quentin pun kehilangan harapannya dan di sana ia pun akhirnya memutuskan untuk pulang ke rumah. Lalu ketika ia sedang berada di supermarket, tidak sengaja ia melihat seseorang seperti Margot.
Tentu dengan bersegera ia mengejar orang tersebut dan betapa senangnya ia bertemu keajaiban yang disediakan Tuhan untuknya. Di sana, Margo juga senang melihat Quentin kembali hingga mereka pun berpelukan. Namun hal yang tidak sesuai ekspektasi Quentin adalah Margo meninggalkan petunjuk untuk mengartikan ia baik-baik saja. Bukan berarti ia berharap Quentin datang untuk menemuinya. Hal itu sedikit membuat Quentin kecewa, terlebih ketika ia mengungkapkan perasaannya selama ini. Di sana Margo tidak tahu harus berkata apa. Bahkan ia saja membenci dirinya sendiri. Untuk menenangkan suasana yang canggung itu, Margo mengajak Quentin untuk minum di suatu kafe. Di sana Margo meminta maaf sebesar-besarnya karena sudah membuat Quentin merusak hari akhirnya di sekolah. Namun dengan bijak, Quentin pun menjelaskan bahwa keajaibannya bukanlah Margo, melainkan Margo datang untuk memberikan keajaiban. Hal yang paling berharga bagi Quentin adalah saat-saat ia berjalan bersama dengan teman-temannya. Momen itulah paling mahal bagi hidupnya. Setelah itu bus Quentin pun tiba. Sebelum berpisah, terjadilah first kiss antara mereka. Ini membuktikan bahwa Margo juga menyukai Quentin, dan di sana pun ia sempat mengajak Quentin untuk tinggal bersamanya. Namun Quentin menolaknya karena ia memiliki cita-cita yang harus dikejar. Dan ia pun pergi tanpa meninggalkan penyesalan. Hingga akhirnya Quentin pun kembali bertemu teman-temannya di acara akhir sekolah. Keajaiban yang Tuhan berikan pada dirinya. Dan film ini diakhiri dengan radar yang memberikan simbol persahabatan mereka berupa santak berkulit hitam sebelum mereka pergi untuk mewujudkan cita-cita mereka dan meneruskan pendidikan mereka di universitas. The End. Begitulah cerita dari Paper Towns. Film ini sejujurnya menjunjung tinggi kisah persahabatan dan sedikit romans. Jadi buat kalian yang masih duduk di bangku SMA, buatlah cerita pertemanan sebanyak mungkin. Karena muda berkelana, tua bercerita. Thanks buat kalian yang udah nonton sampai sekarang, terlebih para subscriber. See you di next video.